Thanks for join Global Tutorial Bernard Simamora, SSI, SIP, SH, MH, MM. Subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Pengantar administrasi niaga. Topik 05 dari 50 topik. Lingkungan bisnis, bagian kedua. Secara umum, kinerja perusahaan dipengaruhi oleh 3 faktor ekonomi makro, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingginya tingkat suku bunga yang berlaku. 1. Pertumbuhan ekonomi. Faktor ekonomi makro yang penting yang mempengaruhi kinerja bisnis adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mengacu pada perubahan-perubahan umum yang terjadi dalam aktivitas ekonomi. Pada saat pertumbuhan ekonomi berada pada level yang lebih tinggi, pendapatan masyarakat cenderung naik. Kenaikan ini akan dapat meningkatkan daya beli dan meningkatkan permintaan produk atau jasa, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Sebaliknya, pada saat pertumbuhan ekonomi rendah atau bahkan negatif, maka perekonomian sebenarnya sedang mengalami resesi, di mana pendapatan yang diperoleh perusahaan cenderung menurun. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Ketika pertumbuhan ekonomi tinggi, terjadi peningkatan pendapatan perusahaan. Sebaliknya, ketika pertumbuhan ekonomi melemah, permintaan akan produk dan jasa menurun. Dengan demikian juga akan menurunkan pendapatan perusahaan. Pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui 2 indikator, yaitu 1. Tingkat produksi barang dan jasa agregat, dan 2. Tingkat pengeluaran agregat atau belanja. Produksi barang dan jasa saling berhubungan dengan total pengeluaran atau belanja karena tingkat daya beli masyarakat yang tinggi mengindikasikan tingginya permintaan terhadap barang dan jasa. Pelaku bisnis dapat mengamati tingkat produksi barang dan jasa dengan mengamati besarnya produk domestik bruto, PDB, yaitu total nilai pasar dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam 1 tahun. Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan sebagai persentase perubahan pada PDB dari satu periode ke periode berikutnya. Dunia bisnis cenderung mengamati perubahan-perubahan yang terjadi pada pertumbuhan ekonomi, sebagai sinyal kondisi atau perubahan yang terjadi atas permintaan produk dan jasa mereka di masa yang akan datang. Indikator pertumbuhan ekonomi lainnya adalah besarnya tingkat pengangguran. Pelaku bisnis perlu memperhatikan tingkat pengangguran di suatu negara karena tingkat pengangguran menunjukkan apakah perekonomian sedang dalam keadaan baik atau buruk. Semakin besar tingkat pengangguran yang terjadi, menunjukkan ketidakmampuan perekonomian negara tersebut dalam menciptakan lapangan kerja yang dibutuhkan. Ketiadaan lapangan kerja yang memadai akan memicu gejolak ekonomi dan sosial, yang akan berdampak pada kinerja ekonomi negara tersebut. Pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap perusahaan tergantung pada sensitivitas permintaan atas produk yang dihasilkan perusahaan tersebut. Beberapa perusahaan lebih sensitif terhadap fluktuasi perekonomian karena permintaan produk dari perusahaan tersebut lebih sensitif dalam beberapa kondisi tertentu. Misalnya permintaan untuk produk beras tidak begitu sensitif terhadap kondisi ekonomi karena orang-orang masih terus akan membeli beras sebagai bahan pangan walaupun kondisi ekonomi sedang melemah. Sebaliknya, permintaan terhadap produk otomotif lebih sensitif terhadap kondisi ekonomi. Ketika ekonomi melemah, permintaan terhadap produk otomotif ini pun ikut melemah secara signifikan. 2. Inflasi. Faktor lain yang merupakan indikator perekonomian adalah inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga produk dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu yang relatif panjang. Inflasi dapat diukur dengan melihat persentase perubahan indeks harga konsumen, IHK, yang menunjukkan harga-harga yang umum berlaku pada produk-produk yang dibeli pelanggan seperti produk-produk bahan makanan, bahan bakar, pelayanan kesehatan, listrik, dan lain-lain. Tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan meningkatnya biaya produksi karena inflasi menyebabkan peningkatan harga bahan baku yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat pendapatan perusahaan. Tingkat inflasi menyebabkan meningkatnya ongkos produksi. Misalnya, ketika harga minyak naik, akan diikuti dengan kenaikan harga-harga dari sektor lain, seperti kenaikan biaya transportasi. Kenaikan biaya transportasi ini menyebabkan perusahaan harus menaikkan harga jual produknya untuk menutupi pengeluaran yang semakin meningkat tersebut. Meningkatnya harga jual produk juga dibarengi dengan meningkatnya upah karyawan. Untuk mempertahankan karyawan, perusahaan menaikkan gaji, akibatnya ongkos produksi juga meningkat. 3. Suku bunga. Tingkat suku bunga juga berpengaruh terhadap keputusan bisnis seseorang, karena dalam memulai dan menjalankan suatu usaha, seseorang mungkin saja mengandalkan sumber dana dari pihak lain, misalnya dari perbankan. Dana yang dipinjam dari sektor perbankan tersebut dibebankan bunga yang besarnya mengikuti tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Suku bunga adalah biaya yang dibebankan atas setiap peminjaman dana. Pelaku bisnis perlu mengamati tingkat suku bunga untuk menentukan apakah dia mampu mengembalikan pinjaman dana tersebut berikut bunganya. Masalah pembentukan harga. Kinerja perusahaan dipengaruhi perubahan harga dan biaya produksi. Sedangkan tingkat harga pasar, yakni harga jual dan harga beli suatu produk atau jasa tertentu ditentukan oleh besarnya permintaan pelanggan dan banyaknya penawaran produk atau jasa tersebut.
Berikut penjelasan bagaimana hubungan permintaan dan penawaran menentukan harga sebuah produk. 1. Skedul permintaan untuk sebuah produk. Permintaan sebuah produk digambarkan dalam skedul permintaan, demand schedule, yang menunjukkan jumlah barang yang dibeli pelanggan pada tingkat harga tertentu. Misalnya, ketika harga jual 1 unit komputer Rp3.500.000, permintaan produk tersebut hanya 10 unit. Namun, ketika harga jual turun menjadi Rp2.500.000, maka jumlah permintaan akan meningkat menjadi 20 unit. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap suatu produk akan meningkat pada saat harga produk itu lebih rendah atau menurun. 2. Skedul penawaran untuk sebuah produk. Penawaran sebuah produk dapat digambarkan dalam skedul penawaran, supply schedule, yang menunjukkan jumlah barang yang akan diproduksi oleh perusahaan pada tingkat harga tertentu. Perusahaan akan memperbesar produksinya bila permintaan produk tersebut meningkat. Misalnya, pada tingkat harga jual Rp3.500.000, perusahaan akan memproduksi 3.000 unit komputer. Perusahaan akan mendapat keuntungan yang tinggi bila memproduksi komputer pada harga jual tersebut. Sebaliknya, perusahaan akan memproduksi lebih sedikit bila harga jual produk lebih rendah. 3. Interaksi antara permintaan dan penawaran. Harga pasar suatu produk ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran atas barang tersebut. Ketika harga jual cenderung rendah, maka kuantitas suplai lebih kecil dari permintaan. Misalnya, dengan harga jual Rp3.500.000, banyaknya permintaan adalah 10 unit komputer, sedangkan suplai yang hanya sebanyak 5 unit, berarti terjadi kekurangan sebanyak 5 unit. Harga keseimbangan pasar tercapai apabila banyaknya barang yang diminta, permintaan, sama dengan dan banyaknya barang yang tersedia, penawaran. Misalnya, pada saat harga jual komputer Rp3 juta, per unit jumlah barang yang tersedia sebanyak 15 unit dan permintaan terhadap komputer tersebut sebesar 15 unit. Pada harga jual tersebut terjadi keseimbangan, di mana besarnya penawaran sebanding dengan besarnya permintaan. Biasanya, perusahaan memilih menjual produknya pada harga jual tersebut. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga. A. Pendapatan pelanggan. Pendapatan pelanggan atau daya beli konsumen menunjukkan tingkat kemampuan pelanggan untuk membeli barang atau jasa. Ketika pendapatan meningkat, maka permintaan produk dan jasa meningkat pula, demikian juga sebaliknya. B. Selera pelanggan. Perubahan selera pelanggan dapat menyebabkan perubahan pada permintaan produk. Ketika selera pelanggan pada produk tertentu menurun, maka permintaan pada produk tersebut juga ikut menurun. Misalnya, ketika sebuah produk pakaian tidak lagi diminati, maka semua produk tersebut dijual dengan memberikan potongan harga. C. Biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi juga menentukan harga jual suatu produk. Ketika biaya produksi rendah, perusahaan akan lebih banyak memproduksi barang. Namun sebaliknya, ketika biaya produksi mengalami kenaikan, perusahaan cenderung membatasi untuk memproduksi jumlah barang. Demikianlah materi topik kelima pengantar administrasi niaga. Channel ini akan sangat membantu masyarakat umum dan para mahasiswa yang sedang kuliah di perguruan tinggi manapun di Indonesia. Ratusan video tutorial S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Pemerintahan, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ilmu Manajemen, S1 Ilmu Administrasi dan lainnya disajikan di channel ini. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika tidak langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sampai jumpa.